Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini M. Danu Wirayuda dengan NIM 1905100086. Saya akan menjawab soal UTS dalam mata kuliah hukum jaminan. Soal nomor 1. Coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan debitur dan penerima jaminan atau kreator sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dalam kurung kredit dengan suatu jaminan, yaitu benda atau orang tertentu. Soal nomor 2 ialah coba jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama, ruang lingkup kajian hukum ialah meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Yang kedua ialah objek. Objek dari hukum jaminan ialah manusia. Objek formal suatu sudut pandang tertentu terhadap objek material. Jadi objek hukum dalam jaminan adalah sebagai objek hukum dapat membebankan jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak penjamin yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi jaminan sebagai tanggungan atau jaminan atau juga pinjaman yang bisa diterima jika pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban pinjaman tersebut. Yang nomor 4 ialah apa saja syarat dan manfaat benda jaminan. Syarat-syarat benda jaminan ialah yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit atau oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau ketentuan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi utang si penerima atau pengambil, yaitu kredit. Manfaat dari hukum jaminan bagi debitur adalah yang pertama, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang tertutup. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Kemudian apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan? Jaminan kebendaan ialah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu gadai, yang kedua tanggungan, yang ketiga jaminan fidusia, dan keempat hipotek. Yang membedakan keempatnya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jaminan. Kemudian jaminan perorangan. Jaminan perorangan juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaminan penanggungan atau broketot, yang kedua bank garansi, dan yang ketiga jaminan perusahaan atau corporate guaran. Kemudian jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan jaminan non-regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur khusus dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktek. Jaminan non-regulatif ini adalah yang berbentuk keadaan seperti pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, dan sebagainya. Kemudian nomor 7, apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan dana cepat dengan menyajikan barang bergerak sebagai jaminan atau suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Dan gadai ini adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atau diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain. Kemudian nomor 8, bagaimana proses terjadinya gadai? Cara-cara menggadaikan barang yang pertama ialah datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir. Yang kedua, menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadainya tersebut. Yang ketiga, proses pembuatan SBK atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pihak pegadaian. Kemudian yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Kemudian nomor 9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Proses pelelangan jaminan gadai adalah penjualan barang gadai oleh pegadaian dengan cara dilelang ke masyarakat karena debitur tidak sanggup melunasi penjaminannya. Pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan sesuai kesepakatan. Contohnya lelang mobil, pegadaian hanya satu dari sekian banyak barang yang dilelang oleh pihak pegadaian. Kemudian yang terakhir, jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan. Seperti halnya hak kebendaan, hak privilege merupakan hak yang memiliki jaminan untuk didahulukan. Meski mempunyai sifat yang mirip dengan hak kebendaan, namun hak privilege bukanlah hak kebendaan karena privilege baru timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua hutang-hutang tersebut. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen pengasuh. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.